Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadil Fatia Senaduliaden dengan nomor pokok mahasiswa 1007032119. Sebelumnya, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas KT ini dengan baik. Dan sebelumnya, terima kasih kepada Bu Ririn Kuntorini sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mendidik dan membimbing saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar karya tulis ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema sandang dan berjudul Pengaruh Face Shield untuk Menjaga Ketahanan Diri para Pekerja Swasta di Kota Bandung. Selanjutnya ada table of contents. Di sini ada 4 subbab. Yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada landasan teori yang isinya pengaruh face shield, ketahanan diri, dan pekerja swasta. Dan yang ketiga ada analisis dan pembahasan, 4 kesimpulan dan saran. Selanjutnya latar belakang. Penggunaan masker sebagai APD yang tidak dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama membuat masyarakat, khususnya para pekerja swasta, beralih menggunakan face shield. Face shield dinilai lebih praktis dan memberikan rasa nyaman bagi para pekerja swasta dalam bekerja. Akan tetapi, penggunaan face shield dinilai kurang efektif dalam menjaga agar tidak terpapar virus corona. Pertahanan diri, self-defense, yang disebabkan dalam penggunaan face shield pada pekerja swasta masih dipertanyakan. Rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh face shield untuk menjaga ketahanan diri para pekerja swasta di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengoptimalkan ketahanan diri para pekerja swasta di masa pandemi. Yang ketiga, bagaimana perbedaan kebutuhan sandang sebelum pandemi dan ketika pandemi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 terhadap kebutuhan sandang pada pekerja swasta, untuk mengetahui strategi penanganan kebutuhan pertahanan diri para pekerja swasta agar lebih efektif, dan untuk mengetahui apa saja penambahan kebutuhan sandang sebelum masa pandemi dan ketika masa pandemi. Manfaat, menambah pengetahuan peneliti dan masyarakat berkaitan dengan pengaruh face shield demi ketahanan diri, menjaga bahan informasi ataupun motivasi untuk alat digunakan sebagai pertahanan diri semasa pandemi, dan yang terakhir agar pemerintah dapat memberikan acuan dalam berperan memberikan kebijakan dan dukungan terhadap para pekerja swasta untuk bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. Selanjutnya, pengaruh. Pengaruh menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 1996 747 adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari suatu seperti orang, benda, turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh juga dapat didefinisikan sebagai suatu daya yang ada dalam suatu yang sifatnya dapat memberi perubahan kepada sifatnya dan dapat memberi perubahan kepada yang lain. Dalam hal ini, pengaruh lebih condong ke dalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada diri seseorang atau lebih tepatnya pada karyawan untuk menuju arah yang lebih positif. Selanjutnya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh, tenaga kerja, dari bahan di tempat kerja. APD adalah alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja. Terdapat berbagai macam alat pelindung diri, salah satunya adalah face shield sebagai alat pelindung mata dan wajah. Dan selanjutnya, face shield. Face shield adalah pelindung wajah, adalah alat pelindung diri digunakan oleh banyak pekerja untuk melindungi area wajah dan selaput lendir terkait mata, hidung, mulut, dan percikan semprotan dan percikan cairan tubuh. Face shield adalah tameng transparan yang menutupi wajah, mencegah droplet yang mengandung virus memasuki mata, hidung, dan mulut. Face shield juga sepenuhnya melindungi wajah penggunanya. Masih ada celah yang dapat dimasuki oleh virus pada bagian bawah dan sisi samping. Dengan begitu, proteksi maksimal untuk hidung dan mulut belum seefektif penggunaan masker. Selanjutnya,
Ketahanan diri. Menurut Ledesma, resiliensi atau ketahanan diri diartikan sebagai kemampuan diri bangkit kembali dari segala kesulitan, perasaan frustasi, dan kemalangan. Revis and Shettle menjelaskan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk bertahan, mengatasi, dan benar-benar berkembang setelah menghadapi kesulitan yang mendalam. Sedangkan Masten mendefinisikan ketahanan diri sebagai kemampuan individu untuk beradaptasi dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupannya. Selanjutnya, pekerja swasta. Wijaja berpendapat bahwa karyawan atau pekerja adalah tenaga kerja manusia, jasmaniah maupun rohaniah, yang senantiasa dibutuhkan. Oleh karena itu, menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang dikerjakan dalam suatu badan swasta dan lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa karyawan atau pekerja adalah setiap orang laki-laki maupun wanita sedang dalam atau akan melakukan pekerjaan baik luar maupun dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, fenomena. Individu yang paling berisiko terinfeksi adalah orang yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19, seperti tenaga medis rumah sakit dan para pekerja swasta. Sarana dan prasarana pelayanan perusahaan atau tempat kerja sangat terbatas yang tidak sejalan dengan jumlah angka COVID-19 yang terus membludak. Dalam hal ini perlu diberikan perhatian penuh bahwa keamanan dan kenyamanan pekerja swasta yang terus-menerus berinteraksi langsung orang-orang yang bisa saja sudah terpapar COVID-19. Selanjutnya, analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei sebagai metode pokok. Metode survei yaitu cara mengumpulkan data pokok, data primer dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Dalam hal ini adalah pekerja swasta di Kota Bandung sejumlah 100 orang. Selanjutnya, analisis data. Rentan usia 20-30, jumlah 65, persentase 65%. Usia 30, rentan sampai 40, jumlah 19 dan persentase 19. Usia 40-50, jumlah 11 dan persentase 11%. Dan yang terakhir, usia 50 tahun ke atas dengan jumlah 5 dan persentase 5%. Kajian Islam. Pandemi adalah musibah. Musibah diturunkan tidaklah lain sebagai bagian dari sebuah pemandu perjalanan kehidupan manusia agar selalu berada dalam jalan yang benar. Perlu ada ikhtiar. Pandemi memiliki dimensi fitrah yang berasal dari Tuhan. Manusia tetap memiliki kesempatan untuk berbudaya dalam memperjuangkan nasibnya. Face-shield adalah upaya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22, musibah diberikan oleh Allah sesuai dengan kekuatan dan kemampuan umat itu sendiri untuk berupaya. Selanjutnya, hasil penelitian. Pekerja swasta lebih memilih face shield. Harga lebih terjangkau, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, tidak membuat sesak. Adalah beberapa alasan yang mengapa para pekerja swasta lebih memilih menggunakan face shield. Sebanyak 70% responden atau 70 dari 100 orang lebih memilih menggunakan face shield dibandingkan masker pada saat berada di tempat kerja. Face shield dinilai lebih praktis dan menghemat pengeluaran mereka. Berbeda dengan masker yang hanya dapat digunakan sekali pakai, serta dapat membuat sesak bagi sebagian orang. Masker juga menurut beberapa pekerja dinilai merusak riasan wajah atau make up dan membuat komunikasi menjadi terhambat karena suara yang diucapkan menjadi kurang jelas. Adanya keyakinan bahwa menggunakan face shield dapat membuat para pekerja terbebas dari virus corona. Sebanyak 74 responden yakin bahwa dengan menggunakan face shield dapat membuat mereka tidak tertular virus corona atau COVID-19. Face shield dipercaya banyak pekerja untuk melindungi area wajah dan selaput lendir terkait mata, hidung, mulut dari percikan semprotan dan percikan cairan tubuh. Kemampuan face shield dinilai ampuh dan dapat membuat para pekerja tak tertular virus COVID-19. Saskia Popescu, ahli
epidemiologi di George Mason University. Meski face shield dinilai mampu menahan virus corona, hal tersebut tidak dapat menjamin 100% orang terhindar dari virus corona, sehingga alat tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk melindungi orang dari paparan virus. Pekerja swasta merasa lebih nyaman saat menggunakan face shield dibandingkan memakai masker. Face shield membuat para pekerja swasta lebih merasa nyaman. Para pekerja berpendapat bahwa mereka dapat bernapas dengan lebih lega saat menggunakan face shield dibandingkan masker. Hal ini didukung pernyataan dari 59 dari 100 responden. Namun, sebanyak 41 responden menyatakan bahwa mereka merasa lebih nyaman menggunakan masker. Alasannya antara lain adalah dapat menimbulkan kabut pada visor akibat uap nafas sehingga mengganggu pandangan saat bekerja, lalu dapat menimbulkan distorsi penglihatan dan cara penyimpanannya yang dinilai tidak praktis. Face shield sebagai pelindung pribadi tambahan tidak digunakan sendiri, tetapi harus bersama dengan peralatan pelindung lainnya seperti masker. Yang kedua, bukan alternatif. Face shield dinilai tidak berfungsi sebagai alat alternatif masker wajah. Perlindungan tidak maksimal. Penggunaan face shield face shield tanpa masker tak akan memberikan perlindungan maksimal. Menanggapi hal ini, sebanyak 50 responden menyatakan bahwa mereka menggunakan face shield dan masker secara bersamaan, dan 50 responden lainnya menyatakan bahwa mereka hanya menggunakan face shield saja. Selanjutnya harus bersamaan. Penggunaan masker dan face shield harus secara bersamaan agar dapat memberikan manfaat yang signifikan. Selanjutnya, selama menggunakan face shield, para pekerja tidak ada yang tertular virus COVID-19. Sebanyak 67 responden menyatakan bahwa mereka tidak tertular virus COVID-19 karena penggunaan face shield berdasarkan hasil kuesioner. Para pekerja swasta yang menyatakan pernyataan di atas, mereka juga menyebutkan bahwa penggunaan face shield ampuh digunakan oleh para pekerja, akan tetapi hal itu juga disertakan dengan protokol kesehatan. Olahraga, makan teratur, mencuci tangan, pola tidur cukup, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penggunaan face shield sebagai alat pelindung diri dinilai kurang efektif. Hal ini dikarenakan face shield tidak mampu menahan atau memblokir percikan air liur. Alasan, para pekerja swasta memilih menggunakan face shield dibandingkan dengan masker antara lain: lebih praktis, harga terjangkau, dan dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama, tidak mengganggu pernafasan. Para pekerja swasta di Kota Bandung yang menggunakan face shield memiliki ketahanan diri atau self-defense yang cukup kuat karena selama masa penggunaan mereka tidak tertular virus COVID-19. Namun, hal ini tentunya diiringi dengan pola hidup yang sehat. Yang keempat, face shield belum bisa menggantikan peran masker untuk mencegah kamu tertular coronavirus. Penggunaan pelindung wajah atau face shield dapat efektif jika seseorang benar-benar menerapkan physical distancing dengan penurunan risiko hingga 90%. Namun, jika virus berterbangan di udara, pemblokiran virus hanya sebanyak 68%. Dan yang terakhir adalah saran. Saran yang pertama adalah memakai face shield bersama dengan APD lainnya seperti masker. APD saja tidak cukup, perlu diiringi dengan pola hidup dan prokes. Perlu adanya sosialisasi dan instansi terkait atau pemerintah mengenai penggunaan face shield. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.